Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Terdakwa coba kabur, ditahan imigrasi karena adanya surat cekal dari Kejari Padang. Sebanyak 27 warga Pasaman Barat terjangkit demam berdarah. Koper-koper jemaah calon haji asal Payakumbuh dijemput dari rumah ke rumah. Penyakit demam berdarah di Pasaman Barat meningkat dalam 1 bulan terakhir. Menurut data sementara dari Dinas Kesehatan Pasaman Barat, sebanyak 27 warga di Pasaman Barat terjangkit demam berdarah. Kasus demam berdarah di Pasaman Barat muncul dari bulan April lalu dan masih bertahan hingga kini. Demam berdarah merebak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Luhak Nanduo. Ada 3 pasien dan ketiganya dinyatakan sembuh. Di Kecamatan Lembah Melintang, ada 8 pasien. Mereka juga telah dinyatakan sembuh. Dan 16 orang di Kecamatan Ranah Batahan. Dari jumlah itu, 2 orang masih dirawat hingga kini. Kecamatan Lembah Melintang itu terdeteksi 8 kasus. Terdeteksi lagi kasus yang sama di daerah Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, sebanyak 16 kasus. 2 orang yang terdeteksi di Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan kemarin, itu saat ini sudah kita rujuk ke rumah sakit. Mudah-mudahan keadaannya sudah mulai membaik. Untuk menekan penyebaran demam berdarah, Dinas Kesehatan Pasaman Barat bersama sejumlah elemen dan masyarakat melakukan sosialisasi pencegahan, yakni mengajak warga untuk kebersihan lingkungan, menguras air yang tergenang, dan melakukan pengasapan atau fogging secara berkala. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jemaah calon haji asal Payakumbuh mendapat pelayanan khusus dari kantor Kemenak Payakumbuh. Yakni koper-koper jemaah dijemput langsung ke rumah masing-masing jemaah calon haji dan dibawa ke kantor Kemenak Payakumbuh. Dari sana, para jemaah akan berangkat bersama-sama ke asrama haji Padang menggunakan bus. Tak hanya itu, bagi jemaah yang berusia tua, mereka juga dijemput dan ditawarkan untuk berangkat bersama-sama. Bukan menggunakan bus yang sudah disediakan, melainkan mobil pegawai Kemenak Payakumbuh. Ada sebanyak 11 jemaah calon haji asal Payakumbuh yang berangkat ke Padang menggunakan mobil panitia haji dari Kemenak Payakumbuh. Selain koper, peralatan kursi roda pun juga disediakan oleh petugas. Pelayanan khusus dari kantor Kemenak Payakumbuh ini baru pertama kali dilakukan dan mendapat tanggapan yang sangat memuaskan dari para jemaah. Selain beban mereka ringan, mereka pun merasa diperhatikan oleh kantor Kemenak Payakumbuh. Calon jemaah haji asal Payakumbuh mengatakan, inovasi yang dilakukan oleh Kemenak Payakumbuh tahun ini merupakan terobosan yang bagus. Sebab selama ini tidak hanya di Payakumbuh, namun di daerah lainnya juga belum pernah melakukan gebrakan yang sangat berfaedah bagi para calon jemaah haji. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kemenak Kota Payakumbuh yang telah memfasilitasi kami, koper kami dijemput ke rumah, sehingga kami memudahkan kami untuk mengantar barang-barang. Kami sangat senang, terima kasih Bapak Kakan Menak inovasinya.
Alhamdulillah sangat senang sekali karena pelayanan di Kota Payakumbuh sangat bagus sekali. Jadi ke depannya harapan Ibu seperti apa? Kedepannya tetap diteruskan pelayanan yang lebih bagus lagi. Kepala Kantor Kemenak Payakumbuh mengatakan, terobosan yang dilakukannya bertujuan untuk memudahkan para jemaah. Setelah pulang dari Tanah Suci, koper-koper jemaah pun akan kembali diantar ke rumah masing-masing. Yaitu dengan memberikan inovasi terbaik seperti menjemput koper besar langsung depan pintu rumah jemaah masing-masing. Itu banyak yang positifnya ketika jemaah itu tidak memikirkan lagi koper besarnya. Selama ini kan koper besar itu dibawa langsung oleh jemaah ke kantor Kementerian Agama, dan sekarang dengan pelayanan servis yang excellent kita jemput di depan pintu rumah jemaah haji itu. Jemaah calon haji asal Payakumbuh ini berjumlah 174 orang dan mereka tergabung dalam kloter 12. Robiham melaporkan dari Padang. Sempat buron 3 bulan, seorang pencuri onderdil mobil dan peralatan di bengkel majikannya yang berada di daerah Pisang, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, diringkus Satreskrim Polresta Padang pada Jumat malam pekan silam. Alwis tak bisa berkutik usai ditangkap dan diinterogasi polisi di bengkel mobil tempatnya bekerja. Dia sengaja dibawa polisi ke lokasi kejadian untuk menceritakan cara pelaku beraksi melakukan pencurian. Namun saat akan dibawa polisi, istri pelaku sempat menghalangi petugas. Setelah diperlihatkan surat perintah penangkapan, akhirnya istri pelaku pasrah dan membiarkan suaminya dibawa ke Mapolresta Padang. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku beraksi telah belasan kali di bengkel tempatnya bekerja. Sejumlah peralatan mobil dan bengkel pun dijual ke tempat pengepul dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku tidak bekerja seorang diri, namun mengajak seorang temannya untuk melakukan pencurian tersebut. Temannya itu telah lebih dulu ditangkap, sedangkan pelaku kabur selama 3 bulan. Telah kita amankan 2 orang pelaku yang melakukan aksi pengupakan atau di gudang onderdil copotan mobil. Untuk 1 orang tersangka merupakan karyawan sendiri onderdil tersebut. Untuk pelaku sempat DPO melarikan diri. Ya, yang diambil berupa copotan onderdil mobil seperti velg, radiator, alat-alat mobil yang lain termasuk kabel dari mobil tersebut. Untuk kerugian sekitar 50 jutaan kurang lebih. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Guna memastikan bebas dari penyalahgunaan narkotika, tim yang terdiri dari bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Barat dan Bidokes Polda Sumbar melakukan tes urin kepada puluhan personel Polres Payakumbuh. Pelaksanaan tes urin dilakukan setelah Kabid Propam Polda Sumbar memberikan pengarahan. Tes dilakukan secara acak terhadap personil yang terdiri dari perwira dan bintara. Satu persatu personil yang mengikuti tes dengan cara menampung urin mereka dan diserahkan ke petugas. Polisi yang mengikuti tes ini adalah anggota dan Kasat Res Narkoba, anggota Satuan Lalu Lintas, serta sejumlah Kapolsek. Dari hasil tes yang dilakukan, menurut Kapolres, tidak ada personilnya yang positif menggunakan narkotika. Ia berharap kondisi itu bisa terus terjaga. Pasalnya, personil kepolisian harus menjadi contoh sebelum melakukan penindakan. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bid Propam dalam rangka mengawasi anggota kita jangan sampai terlibat jaringan narkoba agar nantinya bisa maksimal dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kita sudah melakukan tes urin bersama dengan Kabid Propam dipimpin langsung oleh Kabid Propam nanti ada puluhan personil kita baik dari perwira, pamen, bintara. Kemudian hasil tersebut tidak ada yang positif. Kapolres Payakumbuh menyebutkan kegiatan ini digelar secara rutin dan berkala untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika
di kalangan internal kepolisian. Ilhasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Baik Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Sampai di siko dulu pertemuan awak untuk Hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh bali awak bisu hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.